Selamat sore.
Selamat datang di webinar series Jakarta Interior Design Festival. Mayantara Jak ID yang berkolaborasi dengan Himpunan Desainer Interior Indonesia HDI DKI Jakarta dan PT Wahana Kemalan Niaga Makmur selaku penyelenggara pameran Kitchen Bathroom Indonesia yang berjudul Young Designers, Ideas Through Sketches and Plans. Acara ini juga dihadiri oleh Sukses Jaya Group. Saya Caroline dari PT Wakeni sebagai host acara ini sekaligus penyelenggara pameran Kitchen Bathroom Indonesia yang akan diadakan pada tanggal 23 sampai dengan 26 Maret 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran. Di ruangan webinar ini sudah ada kehadiran para narasumber dan moderator yang merupakan ahli dan profesional di bidangnya. Turut hadir di ruangan ini adalah Ibu Rina Renfield, Ketua HDI DKI Jakarta. Selamat sore, Bu Rina. Selamat sore, Mbak Carol. Baik, selanjutnya acara ini akan dibuka dengan kata sambutan dari Ibu Rina. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Oke, terima kasih Mbak Carol. Senang banget kita bisa ketemu lagi di sesi Wakeni yang kesekian kalinya ya. Dan yang sekarang adalah lebih istimewa lagi, kita bersama-sama dengan Mayantara Jak ID, Wakeni bisa bekerja sama dan dengan bangga kami mempersembahkan ada 3 anggota HDI, Sugeng, Yandi dan Andre. Mereka bertiga adalah teman-teman kami dari HDI DKI Jakarta akan mempersembahkan tentang ide-ide sketsa dan tren. Jadi terima kasih sekali lagi, enjoy the show. Terima kasih Bu Rina atas sambutannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperkenalkan moderator kami untuk hari ini, Bapak Kristianto Rusli. Selamat sore, Pak Kris. Sore, Mbak Carol. Halo. Halo. Sedikit perkenalan, Bapak Kristianto Rusli ada dari HDI DKI Jakarta dan juga merupakan dosen di Universitas Bina Nusantara. Merupakan suatu kehormatan acara kami hari ini dapat dipandu oleh Pak Kris. Acara saya serahkan langsung saja kepada Pak Kris. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Oke, selamat sore semuanya. Oke, kita ngobrol-ngobrol kali ya sore ini biar mengisi waktu sore-sore hari ini dengan ilmu-ilmu, siapa tahu dapat insight yang enak gitu ya. Mungkin tanpa berlama-lama saya akan memperkenalkan dulu pembicara pertama, yaitu dari Mas Yandi Prahyudi. Boleh dipanggil Mas Yandi ya, Mas ya? Oke, Mas Yandi ini background-nya adalah interior design, bachelor degree di majornya interior design di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian sekarang menjabat sebagai prinsipal dari ILKASA ya Mas ya, ILKASA dari 2014. Sebelumnya banyak sekali ya melalang melintang di dunia desain interior ya. Pernah juga menjabat menjadi lecturer, dosen di Universitas Pelita Harapan, kemudian pernah menjadi senior interior designer di PT Duta Cermat Mandiri DCM, kemudian pernah juga menjadi interior designer di PT PAI ya Mas ya. Mungkin tanpa berlama-lama kita ngobrol-ngobrol kali ya Mas Yandi ya. Gimana mulai presentasi dulu nanti biar enak interaksi saling ininya tekniknya. Boleh. Silakan Mas Yandi. Oke. Bisa mulai ya? Ya, silakan Mas. Oke. Selamat sore semuanya. Ya, di sini saya mau share lebih ke pengalaman sih ya. Mungkin nanti pengalaman mungkin ada sesuatu yang bisa diambil dari pengalaman saya sebagai desainer interior dan hubungannya dengan sketsa. Betul. Jadi saya itu kuliah di zaman belum ada teknologi komputer. Jadi hampir semua sampai lulus itu kita kerjakan manual, gitu. Jadi dari mulai gambar sketsa sampai dengan gambar kerja itu masih manual. Jadi belum ada CAD atau apapun gitu. Jadi
Ini ada contoh awal yang terselamatkan, ada 2 gambar saya zaman sebelum tugas akhir. Kalau boleh slide-nya dinaikkan. Nah ini tugas kuliah saya merencana restoran kalau nggak salah ya, sport center kalau nggak salah. Jadi ini gambar manual saya pas lagi kuliah. Nah ini lumayan niat lah yang ini saya ngerjainnya. Lagi itu terpengaruh sama ada apa namanya morfosis. Kalau dari Amerika tuh yang arsitektur yang lengkung-lengkung. Jadi saya lagi senang banget seperti itu. Jadi ini salah satu tugas kuliah saya. Jadi mendesain sebuah fasilitas restoran. Nah dari situ saya lulus saya kerja kebetulan dapat di Hadi Prana. Nah di Hadi Prana juga begitu masuk saya belum ada tuh yang namanya teknologi komputer. Jadi presentasi itu masih manual semua. Manual ya. Jadi di sana tuh ada perspektor. Jadi ternyata desainer tuh mengembangkan desain, terus nanti desainnya itu dibikin jadi bahan presentasi oleh seorang perspektor. Nah tapi hampir semua desainer di sana dituntut untuk bisa sketsa gitu. Nah kalau ada yang bagus sketsanya kadang suka dipakai buat ikut bikin presentasi gitu. Kalau misalnya deadline perspektornya nggak sanggup, yang lainnya dibagi-bagi, desainer suruh ikut gambar, ikut ngerender. Nah kebetulan saya nggak dapat ininya file yang dari Hadi Prana, cuman ini ada beberapa contoh senior saya yang di Hadi Prana yang buat saya tuh menginspirasi banget gitu. Oh nih senior jago gini gambarnya ya. Nah dari situ saya pengen sih harus bisa gambar gitu ya buat presentasi sama buat ngedesain gitu. Ini ada contoh beberapa nih. Bisa lanjut ininya slide-nya. Nah ini kebetulan arsitek, dia senior. Ini Mas Farid, Mas Duki gitu. Sekarang kayaknya masih di Hadi Prana. Nah ini contoh sketsanya saya ambil dari Instagramnya. Jadi ini contoh sketsanya dia, gambarnya canggih banget lah zaman itu. Jadi saya senang sebagai junior masuk sebuah konsultan, tapi isinya orang-orang yang berbakat dalam bikin gambar ya. Nah ini salah satu contohnya. Nah berikutnya nih kebetulan dia rada malu-malu sih upload gambar-gambar. Menurut saya harusnya dia sering upload gambar di sosial media ya buat inspirasi buat yang lain-lain juga gitu. Bisa lanjut. Nah ini ada satu lagi. Nah ini juga arsitek kebetulan. Dia di Hadi Prana juga saya ketemunya. Sekarang dia punya konsultan sendiri namanya Kas. Nanti coba bisa lihat di IG. Nah ini salah satu contoh gambarnya dia ya. Saya ambil juga dari Instagramnya. Nah dari situ saya di Hadi Prana kerja selama 2 tahun. Mulai belajar ini aplikasi. Tapi cuma sampai mentok sampai AutoCAD, ngedit aja. Tapi presentasi dan lain sebagainya masih manual gitu. Sampai saya keluar dari Hadi Prana. Dari Hadi Prana saya pindah lagi ke konsultan namanya PAI. Nah di PAI ketemu lagi nih bosnya kebetulan namanya Tom Elliot, gambarnya bagus juga gitu. Ya jadinya jalur saya tuh emang dari lulus sampai kerja tuh nemu orang-orang yang menurut saya sketsanya menginspirasi sekali ya buat saya untuk tetap terus gambar gitu. Kita bisa lihat next gambarnya Tom Elliot. Nah ini nih sketsanya dia. Jadi dia orang Amerika bisa gambar, ya gambarnya arsitektur dan interior, dan dua-duanya menurut saya bagus gitu. Keren ya. Nah dari 2 konsultan ini tuh ada dua hal yang berbeda ya. Yang satu tuh kalau yang di Hadi Prana tuh lebih teknis gambarnya. Ada grid, kalau bikin tuh skala. Nah kebetulan kalau yang Tom Elliot ini gambarnya lebih ekspresif. Kadang ngelihatnya garisnya tuh melewat tapi lebih ke desain intensi yang dia mau munculkan sebenarnya dari gambarnya gitu. Jadi dia mau pakai kayu ini begini. Jadi bukan kerapihan yang dipentingkan ya. Skala juga mungkin kira-kira, tapi kalau Hadi Prana tuh lebih teknis lah gambarnya gitu. Buat presentasi manual. Nah ini awal-awal kerja ini gambar dipakai buat presentasi ke klien. Masih belum ada 3D zaman itu ya. 3D itu baru jarang sekali, paling kalau dibikin buat brosur mungkin baru bikin 3D, tapi kalau buat presentasi ke klien bentuknya seperti ini. Bisa lanjut. Next ini.
Nah, ini juga salah satu contohnya. Yang sebelumnya. Nah, masih gambarnya Tom yang dari PAI. Jadi presentasi zaman dulu tuh kita atau nggak tahu ya, sampai sekarang juga mungkin masih ya. Tapi kebanyakan sih pakai yang ukuran A berapa tuh, A2 ya biasanya. Jadi ada gambar sketsanya, terus ditempelin ada beberapa image furniture sama material. Nah, ini juga contoh beberapa sketsanya Pak Tom Elliot ya. Kira-kira seperti ini. Jadi interior, arsitektur dia bisa, ya, nggak ada masalah. Nah, dari situ saya 3 tahun kerja di situ, ya saya kadang diperbantukan juga kalau misalnya presentasi ngedadak harus ada bantuan, ya saya ikut ngerender juga, ikut gambar. Jadi tekniknya tuh beda-beda. Kalau yang Hadi Prana itu lebih banyak pakai marker campur pensil warna, kalau di sini lebih banyak marker. Tapi belakangan lebih banyak pakai pensil warna karena biar bisa dihapus kalau misalnya ada warna fabric interior yang kayaknya nggak cocok, kita hapus ganti pakai warna yang lain gitu. Nah, berikutnya saya pindah ke DCM. Nah, di DCM tuh ketemu lagi tuh ada satu senior namanya Pak Diki. Gambarnya canggih banget juga tuh. Bisa dilihat nih berikutnya di slide berikutnya nih, gambarnya Pak Diki. Nah, ini nih contoh gambarnya dia. Jadi dia tekniknya beda lagi. Dia lebih terukur, gambarnya tuh kecil nih sebenarnya, gambarnya dia di kertas kalkir. Jadi pakai pensil di kertas kalkir, ngewarnanya dibalik dari kertas kalkir itu gitu. Jadi di depan tuh pensil, di belakangnya warnanya. Jadi agak transparan sih warnanya itu, jadi nggak benar-benar keluar ya. Tapi hasilnya jadi ya ini teknik lain lagi lah. Ini juga menarik, saya pelajari juga di situ. Jadi balik lagi sebagai desainer, kalaupun ada misalnya apa ya presentasi ngedadak, diperbantukan juga suruh bikin renderan manual gitu. Di sini saya belajar lagi teknik yang lain, teknik yang beda gitu ya. Pensil campur pakai marker di belakangnya. Bisa next berikutnya. Nah, ini contohnya dia bisa bikin kawasan. Kalau pernah lihat dulu tuh ada gedung FX sama sekarang nih UOB. Nah, itu konsultan ini yang bikin nih, DCM. Gedung UOB itu yang kotak-kotak tuh yang muncul ininya bangunan tinggi tapi ada kotak-kotak di atasnya. Nah, ini bikin resort dan ini salah satunya ini bikin gedung tinggi. Kalau nggak salah Hotel Manhattan ya di Kuningan. Udah jadi sekarang. Nah, dari situ saya keluar coba freelance. Nah, freelance juga awal-awal saya lebih banyak teman senior yang udah kebetulan bikin sendiri. Saya menawarkan diri ke mereka lebih ke kalau ada kerjaan presentasi boleh dong saya ngerjain bikin perspektifnya deh gitu. Awalnya seperti itu saya dulu buat dapat kerjaannya ya buat freelance. Nah, kebetulan udah ada proyek lain tapi buat tambahannya saya mau bikin perspektif buat teman-teman. Nah, teknik saya coba gabung dari beberapa cara dari konsultan ini ya. Jadi saya tekniknya pakai marker campur pensil warna. Jadi sini bisa dilihat next ininya apa? Cara saya ngegambar. Bukan cara teknik presentasi saya. Nah, ini yang viewer saya gambar sendiri pas saya udah keluar dari konsultan. Jadi ini saya tekniknya pakai kertas HVS biasa. Awalnya digambar HVS biasa, coret-coret di situ, difotokopi. Nah, fotokopinya itu yang saya warna. Jadi fotokopinya yang saya warna itu yang dipakai buat presentasi. Jadi awal-awal saya juga ini belum ada teknologi komputer juga, sama pas awal-awal saya freelance ya bikin satu perspektif, isinya sama bikin board terus bikin material-material di print di sampingnya misalnya furniture-nya atau apanya saya print gitu. Ini salah satu rumah di Lamsat kalau nggak salah ya. Lanjut. Nah, ini juga salah satu proyek rumah tinggal. Ya. Kalau ini udah mulai ke proyek saya pribadi, jadi saya udah dapat link, dapat kenalan teman-teman arsitek yang punya, ya udah bikin sendiri, freelance. Jadi akhirnya ya bagusnya saya pindah-pindah kantor itu saya kenal banyak relasi sih. Jadi pas keluar
Yan mau bantuin interiornya nggak gitu, ya udah kebetulan karena mereka tahu saya bisa presentasi dan saya bisa bikin gambar, ya udah lumayan lah dia dapat proyeknya dari situ. Kalau saya awal-awal ya, ini ada beberapa rumah nih campur-campur sini, ada yang di modern ini saya lupa di Puri. Lanjut. Kalau Mas, kalau misalnya lihat ini juga gambar, sama nih, semuanya tuh fotokopian. Saya gambarnya fotokopian. Mas Yandi, kalau misalnya lihat gambar ini, proporsi. Ada yang mau nanya langsung aja sih, boleh langsung. Ini ya, saya sambil mungkin sambil menunggu yang Q&A, Mas. Ini kalau misalnya proporsi ini gimana, Mas? Maksudnya datanya udah dikasih gitu dari misalnya desainer gitu ya? Kan Mas Yandi jadiin visualizer. Udah. Jadi DNA segala terukur ya. Terus kemudian bikin sketsanya ini ya? Ya, jadi sebenarnya DNA sih nggak. Yang terukur itu saya kalau buat perspektif tampak. Jadi ini tampaknya tuh harus benar dulu. Proporsinya udah benar. Jadi saya biasanya ngeprint dari gambar CAD, saya print 150 tampaknya. Nah, dari tampak itu saya ngambil titik-titiknya terus dibikin perspektifnya. Nah, cuman untuk denah itu itu misalnya 5 meter ini sebenarnya ada workshop tersendiri buat ngajarin seperti itu sih kalau buat saya ya. Ngajarin gimana bikin perspektif seperti ini. Ini dulu awal-awal ya pas kuliah kan salah dikit dihapus nih, tapi begitu kerja tuh ada cara-cara tertentu yang ini kalau salah ya udah, karena fotokopian udah saya timpa lagi aja, fotokopian ditimpa lagi sama kertas lain, kalau ada yang salah fotokopi, nah itu fotokopian yang diwarna gitu. Jadi caranya lebih cepat. Jadi ini satu perspektif tuh saya biasanya presentasi 4 ruangan, 4 atau 3 ruangan. Saya bikin langsung tuh 4-4-nya. Jadi kayak apa ya, sistem industri. Pensil dulu, habis itu tinta, habis tinta baru warnain biar bareng semuanya gitu. Soalnya kalau ngewarna tuh yang lama tuh kadang kalau pakai pensil ya suka nyari mana ya warna biru tadi kemana ya. Kalau kita ngegambarnya cuma satu ganti. Jadi kalau saya warna abu-abu dulu, semua warna abu-abu 4/1 gitu, abu-abu. Habis itu biru dulu semuanya, warna kayu dulu semua. Jadi cepat kalau buat saya gini. Kurang lebih satu perspektif ini buat kira-kira ya bisa 2-3 jam selesai sih satu. Jadi 2 hari ya bisa 4 perspektif lah gitu. Nah, kira-kira gitulah kalau buat proporsi. Yang paling penting tuh tampaknya. Tampak tuh harus benar. Nah, dari tampak itu nanti kita bisa dapat tuh tingginya furniture berapa, tinggi si kursi itu berapa, kan kita udah hafal lah ya sebagai desainer interior, bisa tahu tuh berapa tinggi furniture gitu. Dari situ ya udah tinggal rendernya, kalau udah dapat proporsi, udah dapat garis-garis outline, ya tinggal render kayak gitu. Oke, keren Mas. Terus ya berikutnya sih sama sih, ini gambar-gambar presentasi saya aja sih. Nah ini juga satu gambar ya rumah kecil, bikin sama juga. Jadi saya campur biasanya gini, yang warna kopi itu warna kayu, karena warna kayu itu buat saya agak susah dikejar pakai pensil warna. Jadi sewarna-warna kayu pasti rata-rata saya kasih pakai warna marker ya, misalnya kalau Anda nggak tahu ini Copic tuh marker gitu. Terus ya ini salah satu. Nah, ke era berikut setelah mulai masuk semua desainer presentasi pakai 3D, ya saya mau nggak mau ngikutin lah ya. Ngikutin tuh maksudnya gini, saya pakai jasa 3D maker. Saya sendiri sih kayaknya kalau suruh belajar 3D udah nyerah deh. SketchUp aja saya nggak bisa sampai sekarang. Jadi akhirnya saya kalau buat presentasi ke klien ya karena tuntutan sekarang banyak yang pakai 3D, saya bikin sketsa desainnya. Jadi sketsa desain, kasih material, kasih keterangan buat orang 3D, nanti orang 3D bikin untuk bahan presentasinya. Ini berikut ininya, view berikutnya kalau nggak salah itu udah coret-coretan, saya cari ide. Nah ini cari ide nih, sebenarnya cari ide buat dibuat 3D-nya. Nah, jadi ini sama juga sebenarnya kayak buat presentasi, semuanya proporsi, cuman rendernya seadanya, jadi sisanya itu dikasih keterangan aja nantinya. Kasih keterangan, nanti ini warna kayu ya, ini warna putih duko. Nah kebetulan saya ada langganan orang 3D maker yang ya 3D artis yang lumayan canggih, jadi dia udah ngerti maunya saya.
Paling begitu keluar 3D-nya 1-2 kali revisi udah oke buat dibawa ke presentasi ke klien. Oke. Berikut. Nah ini juga gini, saya selalu kemana-mana bawa sketchbook. Nah sketchbook itu dipakai ya buat itu, cari ide. Jadi mulai dari Dena nih, kebetulan dulu pernah ada buku Muji, ada titik-titiknya tuh skala. Jadi kalau mau bikin Dena tuh bisa di situ gitu. Oh iya, kayak grid gitu bisa ya, bikin perspektif juga, bisa bikin gitu. Ada grid-gridnya. Nah itu saya pakai buat kemana-mana, sampai sekarang saya masih selalu bawa. Pokoknya sketchbook tuh harus selalu saya bawa ya, karena ide kan kapan aja suka keluar. Aduh, lagi nggak ada ini kerjaan, lagi di mana ya, nyoret-nyoret kalau saya iseng gitu. Kalau misalnya kebetulan ada proyek yang harus dituntaskan ininya desainnya. Nah ini salah satu cara saya selalu bawa sketchbook. Nah berikutnya, nah ini ya sketsa sampai sekarang saya pakai buat ngedetail juga ya. Jadi detail-detail kalau misalnya saya mau kasih ke gambar ke drafter yang gambar kerja CAD-nya, saya biarkan dimensi seperti ini gitu, bukan perspektif, jadi detail-detail yang 3 dimensi, jadi biar kebayang nanti detailnya seperti apa gitu. Ini contoh-contohnya seperti ini. Atau ini pun detail kadang saya pakai buat kasih ke ini kontraktor. Kadang kontraktor baca gambar kerja mau selengkap apapun pasti banyak listnya. Tapi beberapa kontraktor lebih suka ada kasih gambar sketsa aja Pak, katanya lebih gampang saya bacanya gitu. Ya udah, ini beberapa gambar detail itu saya pakai buat kasih ke kontraktor juga gitu. Berikutnya, maaf tadi keputus kalau nggak salah ya? Iya, kayaknya freeze Mas. Lanjut ya. Ya, tadi silakan, keputus. Mas. Nah, ini contoh ya, ada beberapa proyek yang satu Wah, sepertinya Mas Yandinya putus ya. putus ya. Ini nyambung lagi ya. Internet kayaknya tadi agak sempat down di tempat saya. Udah ya? Udah mulai lagi Mas. Ya, silakan. Udah. Ya, ini salah satu contoh saya gambar sketsa dan ini hasil 3D dari 3D artisnya ya. Salah satu contohnya saya bikin cuman sketsa ya terukur, tapi saya cuman kasih materialnya, rendernya nggak maksimal, jadi yang sisanya nanti orang 3D yang ininya yang bikin material lebih realnya. Ini salah satu contoh lagi nih gambar koridor. Kalau ini pure dulu belum ada 3D, saya gambarnya semuanya manual. Nah ini contoh kalau udah jadi proyeknya nih. Ya kurang lebih proporsinya nggak jauh dari yang saya sketsa sih. Berikutnya, nah ini contoh juga, ini ada satu. Kebetulan saya kadang klien tuh ada yang minta bantuin ini dong arsitekturnya gitu. Ya saya karena seneng ngamatin arsitektur ya kadang bisalah yang ini saya bantuin. Jadi ini ada satu bangunan existing sama klien sama kontraktornya ditinggal, minta tolong dirapihin lagi dong, katanya ini proyek nanggung nggak selesai. Ya udah saya kasih gambar sketsa perspektifnya, interiornya, dan ini kebetulan udah jadinya yang di bawah. Ya, berikutnya. Ini ya beberapa contoh, ini gambar sketsa dan ini gambar 3D. Terus ini gambar yang tadi ini ada sketsa yang presentasi dan ini proyek udah jadi di lapangannya nih. Ya, kebetulan saya belum sempat foto sampai jadinya nih proyek, jadi belum keburu COVID, jadi kayaknya rada susah minta izin foto proyek udah jadi sekarang. Berikutnya,
Nah ini contoh studi sketsa saya nih. Oh, jadi yang di atas ini Sebelum sketsa. dibikin 3D ini, nanti, jadi saya bikin seperti ini. Nah, ini gambar sketsa 3D presentasinya. jadi ini yang Mas Yandi kasih dulu. Jadi sketsa, tapi sebenarnya sketsanya enggak. Tapi ini sebenarnya sketsa tuh nanti saya ngasih detail-detail lagi ya. Misalnya screen-nya mau ukuran berapa, si frame-nya ukuran berapa, terus detail-detail atasnya seperti apa tuh saya tetap kasih. Jadi saya kasih denah, kasih tampak-tampak, jadi biar dia nggak usah ngira-ngira. Jadi dia gambar sesuai dengan ukuran yang saya kasih. Jadi sebenarnya, nah ini cuma studi lebih ke perspektifnya kurang lebih seperti ini. Tapi detail-detail tuh tetap saya bikin nanti dikasih ke orang 3D. Jadi ini berarti berikutnya kayak clue-nya ya, kebetulan bikin lobby apartemen. Ini seperti clue-nya ya Mas Yandi ya, yang lebih kayak studi saya sebelum ngebayangin jadinya seperti apa, jadi saya bikin ini 3D-nya dulu, sketsanya dulu. Iya. Ini lobby apartemen di Pondok Indah. Berikutnya. Nah, ini udah jadinya. Cuman ya ada beberapa yang penyesuaian, terus terang saya nggak suka lukisannya, beda banget sama yang awal saya desain. Agak rame ya, agak warnanya agak beda sendiri sama tone keseluruhan ya. Namanya klien desainer yang kita harus ada ini ya, ada toleransi lah buat hal-hal seperti ini. Nggak bisa maksain semuanya. Terus lanjut, nah dari situ, nah ini sekarang saya udah mulai pindah ke iPad warnanya nih, bikin perspektifnya nih di iPad. iPad tuh ternyata lebih enaknya warna yang kita pengen tuh bisa benar-benar sesuai gitu. Jadi kebetulan ini nggak ada 3D-nya nih, saya belum masukin 3D-nya. Jadi saya pengen warna kayu ya tinggal ngambil contoh warnanya, pindahin gitu ke sketsa yang saya bikin gitu. Nah, kesini-sini sih saya lebih sering bikinnya pakai iPad buat ngasih ke orang 3D. Tapi buat presentasi saya belum pernah pakai lagi gitu. Mana klien malah kadang beberapa klien malah lebih senang. Saya lebih senang kalau presentasi pakai sketsanya Pak Yandi deh katanya, lebih seru katanya, lebih hidup aja katanya. Kalau 3D kayaknya udah dibagus-bagusin ya katanya hasil desain. Ada juga yang gitu. Jadi beberapa klien tuh ada yang masih mengapresiasi kalau saya sketsa gitu. Mereka senang tuh kalau saya meeting di lapangan. Ini seperti apa sih gitu, solusinya seperti apa ya? Ya udah saya gambar lapangan gitu. Jadi mereka kenal saya karena saya bisa gambar juga gitu. Kayaknya habis ini ya. Oh, lebih berkarakter ya Mas ya. Kalau manual. Nah, ini masih ada. Nah, saya kan terakhir itu gambar udah jarang presentasi bikin bagus-bagus gitu kan, pakai manual. Itu ya gitu, terus terang ya ngegambar. Nah, buat mengobati biar skill gambar saya nggak hilang ya, biar tetap pakai tangan itu masih sering kepake ya, saya ini ikut komunitas Urban Sketcher. Jadi Urban Sketcher tuh kita datang ke satu lokasi, ngegambar langsung di lokasi gitu. Nah, itu salah satu cara buat saya tetap mengasah kemampuan gambar ya. Karena sekarang kan lebih seringnya ya gambar 3D, terus saya gambar buat presentasinya ya udah sekedarnya aja, sisanya nanti orang 3D yang bikin. Nah, ini salah satu contoh-contoh gambar Urban Sketcher saya ini yang 15 di Gudang Selatan Bandung yang ada Land Rover. Ini saya lagi nunggu boarding ya, biasanya kalau gambar pesawat sih daripada nunggu sejam 2 jam ya gambar gitu buat ngabisin waktunya. Berikutnya nah ini kebetulan pas lagi jalan-jalan ke Jepang, jadi saya pagi-pagi biasanya kalau kan bareng sama teman nggak semuanya suka sketsa, jadi kalau sama yang suka sketsa saya duluan, saya gambar jam 10 balik itu bareng sama mereka, gue di lokasi itu. Terus lanjut, kayaknya habis ya.
Ya, habis. Ini udah yang terakhir gitu. Ini kalau gambar urban. Wah, sepertinya mental lagi ya. Hilang lagi ya. Iya, Mas. Udah masuk belum? Tadi hilang lagi. Sudah Mas Yandi. Udah ya. Tadi kayaknya internetnya mati nyala nih. Ya, ini terakhir, ini gambar urban sketch. Itu ya pengalaman dari saya seperti itu sih, sampai sekarang. Oke, sepertinya mental lagi ya kayaknya ya Mas Yandi. Udah masuk lagi Mas Yandi? Sudah masuk lagi Mas? Kayaknya masih freeze. Udah ya? Udah. Maaf ya, ininya. Nggak apa-apa Mas. Udah ya? Santai, udah masuk lagi nih ya. Ya ginilah kalau sudah. Ya ini yang terakhir, jadi intinya sih kalau saya ya sketsa kepake ya buat saya, karena skill saya sebagai desainer ya yang saya pakai sampai sekarang ya untuk ngedesain ya masih garis tangan sebenarnya gitu. Ya di luar pengetahuan tentang desain ya, tapi buat cari ide sama cari ini, ngumpulin vocabulary desain ya saya tetap dengan sketsa tangan gitu. Kalau dari saya mungkin itu dulu ya. Oke, thank you Mas Yandi, bagus banget gitu ya. Ya, sama-sama. Mungkin bagi yang penasaran mungkin bisa follow juga ya Instagramnya Mas Yandi ya. Boleh. Di _p ya, seingat saya ya. Saya aja follow dari dulu betul. Mas. Kayaknya ini banget, admire banget tuh sketsanya, keren banget gitu. Nah, mungkin ini sebenarnya hasil dari belasan tahun saya kerja ya dengan masih pakai sketsa ya, mungkin jadi terasa ya, mau nggak mau ya, namanya practice make perfect ya. Buat saya juga ini masih jauh dari bagus. Teman-teman yang lebih jago tuh ya itu yang tadi menginspirasi saya tuh, buat saya tuh lebih jago sih gambarnya ya. Oh ya. Oke, mungkin sambil ini ya, ada waktu tersisa 5 menit untuk ini ada yang belum bertanya, mungkin sambil nunggu mungkin ya, kita ngobrol mungkin ya, banyak yang, kalau generasi sekarang gimana Mas Yandi soal pandangan mereka? Kayaknya kadang-kadang kan ada beberapa yang nggak mau latihan sketsa tuh, gimana Mas Yandi kalau dari pendapatnya Mas Yandi ya? Sebenarnya menurut saya tuh sketsa atau skill lain tuh lebih ke tools ya, lebih ke alat sebenarnya gitu. Jadi kalau ngebandingin sketsa lebih bisa sketsa sama nggak bisa sketsa tuh, buat saya sih nggak harus juga ya. Ada beberapa teman saya juga jadi desainer oke gitu, nggak bisa sketsa sama sekali gitu, karena faktor yang buat jadi seorang desainer tuh banyak banget sebenarnya. Malah teman-teman saya ini, partner saya yang sekarang nih yang di Ilkasa, mereka sketsa bisa gitu, tapi mereka lebih seneng pakai SketchUp buat mengembangkan desain gitu. Buat mereka lebih praktis, ya lebih ke ini sih alat ya, tools yang nyaman sebenarnya. Cuman kalau saya yang lapangan sama pas udah proyek itu berjalan gitu. Jadi itu mempercepat sekali buat beberapa hal desain
time gitu. Kalau misalnya di lapangan ini gimana gininya ya bisa diputuskan saat itu dengan sketsa ya gambar sketsa gitu. Nah ya, biasanya gitu ya, lebih cepat ya Mas ya. Bisa misalnya di SketchUp buat saya ada. Keuntungannya ini juga sih apa? Karena udah biasa denah dulu ngecoret-coret skala ya. Saya tuh jadi lebih peka sama misalnya kalau ngeliat denah ini salah nih skalanya nih kursi nggak mungkin segede ini. Nah, bedanya sama anak-anak yang sekarang mereka karena ini sih ini kursi kayak gedean deh gitu. Kalau saya perhatiin ya dulu pas ngajar di UPH tuh karena mereka kebiasaannya zoom in zoom out gitu, nggak tahu nih 100 ini 150 gitu, karena kan beda ya kalau kita udah terbiasa ngelihat denah 100 150, wah ini salah, ini beda. Itu aja sih, ada beberapa plus minusnya. Kalau saya sih ya, kalau yang baru-baru rata-rata saya tanya, kalau di kantor ini sekarang ada desainer bisanya gimana sih? Ya yang bisa sketsa cuma satu senior aja katanya, dia sisanya semuanya SketchUp katanya. Oh ya udah, berarti tools yang sekarang yang diperlukan untuk dunia desain yang paling penting ya punya skill SketchUp kali ya gitu. Kalau zaman dulu skillnya bisa skill gambar gitu, bisa sketsa gitu. Jadi buat saya sih oke aja sih sebenarnya, mau bisa jagonya di SketchUp, jagonya di sketsa, yang penting itu kepake buat ngejalanin desain nih, buat desain gitu. Ya, kepekaan ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kepekaan. Dari Jasmine ya, pertanyaannya untuk Pak Yandi. Rekomendasi untuk media yang paling oke untuk urban sketching apa ya? Misalnya alat gambar yang mudah dibawa traveling. Saya sih kemana-mana selalu bawa buku sketsa kayak gini. Kelihatan ya? Ada ya? Kelihatan. Jadi bawa buku sketsa, jadi ya kemana-mana saya bawa buku sketsa yang tahan air sebenarnya ini. Jadi ya emang ada khusus. Ini kebetulan namanya monolog kalau nggak salah nih. Ini bisa buat tahan air. Terus udah gitu saya, karena urban sketch tuh pengennya cepet ya. Kalau cepet jadi saya nggak pernah pakai pensil dulu. Jadi langsung pakai tinta yang tahan air. Kebetulan ada bisa pakai drawing pen atau misalnya pakai fountain pen yang diisi tinta tahan air. Sama bawa ini cat air yang bisa dibawa-bawa. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya biasanya bawa cat air yang compact kayak gini. Jadi kalau buat traveling gampang dibawa-bawa. Ya, ini buat urban sketch saya pakainya ini sih. Jadi nggak memberatkan, cuma bawa sketchbook, bawa ini sama bawa alat tulis, dah itu aja sih cukup. Oke, ya. Ini ada lagi Mas dari Feirin Milia Tantano. Ini selamat sore, saya mau tanya bagaimana cara untuk memvisualisasikan yang dilihat ke kertas Suaranya ini ya, berhenti Pak Kris. Sepertinya Pak Kris agak nge-freeze ya. Saya bacain pertanyaannya deh. Dari Feirin Milia Tantono. Ya, Selamat sore, saya mau tanya bagaimana cara untuk memvisualisasikan yang dilihat ke kertas, karena terkadang yang dipikirkan tidak seperti aslinya saat di sketsa. Gimana? Ini pertanyaan lebih ke urban jatuhnya ya. Kalau saya di set kayak frame foto, area gini, karena saya suka gini dilihat objeknya, saya mau gambar segede gini gitu. Nah dari gambar segede itu ya udah saya kira-kira aja gitu, gambar apa aja yang dapat di situ gitu, dari skala mata ke skala kertas. Sebenarnya ini ada workshop sendiri buat ngambil view bangun titik-titikin dulu area mana yang paling penting dari objek yang saya mau gambar, biar nanti gambar tuh nggak kegedean, nggak kekecilan gitu.
Itu Oke, aja sih sorry. ininya Saya yang apa minta, sekarang ganti yang. triknya. Oke. Ada lagi yang ini. Tadi sudah sampai mana ya, Mas Yandi? Sorry, saya yang malah mental malahan tadi. Yang ini, yang nanya gimana gambar yang dilihat bisa masuk ke gambar yang apa ke kertas ya. Oke. Gitu. Nah, kalau saya balik lagi ke ini skala aja. Skala yang kita lihat, objeknya apa aja sih? Misalnya bangunannya atapnya mau kelihatan, ya udah saya titikin di ujungnya atap itu di kertasnya nih, ujungnya atap ini, bodinya di sini. Jadi biar nggak kegedean, nggak kecilan. Oke. Nah, ini ada lagi Mas dari Pamela Chandra gitu ya. Halo, saya ingin bertanya kepada Pak Yandi, butuh lama bisa menguasai teknik perspektif secara baik dan terarah. Sesuai tuntutan zaman ini harus bisa menguasai 3D modeling di teknik 2D sketching. Bagaimana menguasai skala interior tanpa harus zoom in and zoom out? Nah, dulu pas saya ngajar, jadi mahasiswa tuh kalau mau asistensi ke saya, denahnya harus skala. Saya nggak mau asistensi itu di komputer. Jadi denah tuh harus di print. Nah, itu yang buat saya buat belajar skala gitu di situ gitu. Malah kadang saya usulin, kamu ngembangin ininya apa layout jangan di komputer. Kalau bisa misalnya pakai kertas tracing atau kertas roti di trace. Nah, itu nyoret-nyoretnya di situ aja. Karena dengan nyoret-nyoret itu kita bisa ngelatih skala dari si furniture ya, sambil kita bawa penggaris ya. Jadi penggaris itu kita selalu bawa, ini benar nggak sih 80 cm gitu, ini benar nggak sih? Nah, itu lama-lama semakin sering kita melayout di kertas, lama-lama kita bakal terlatih dengan yang namanya skala. Itu ya. Apa tadi satu lagi apa ya pertanyaan kalau salah 2? Ya sesuai, sebenarnya dia bilang butuh berapa lama bisa menguasai teknik. Berapa lama ya? Sebenarnya pas lagi kuliah sih ya kerja setahun 2 tahun, kalau kita terbiasa dengan rutin seperti itu sih akhirnya mulai terasa sih gitu. Kadang tapi ya namanya proses kan ada belajar juga kan. Misalnya kita bikin skala di denah, begitu kita pindahin ke bangunan nyata, kok yang saya bikin 40 cm itu ternyata gede juga ya kalau di. Nah, itu belajarnya itu dari pengalaman gitu. Bisa mulai terlatih dengan ya itu dari denah dijadiin ke gede. Kalau interior minimal denah kalau menurut saya harus 150 sih, karena itu sentimeter ya urusannya gitu. Jadi kalau bisa lebih gede lagi kalau bikin detail gitu. Oke, kayaknya untuk sesi Mas Yandi mungkin kita pending dulu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti kita lanjut ya Mas Yandi ya. Lanjut, boleh. Kasih presentasi Mas Sugeng dulu ya, Mas Uge dulu. Oke, sip. Iya. Oke, Mas Uge, saya thank you ya Mas Yandi ya, presentasinya keren banget. Iya, sama-sama, makasih. Oke. Mas Uge, saya perkenalkan dulu ya Mas Uge ya, biar nih kan biasanya tak kenal maka tak sayang nih ya Mas Uge. Jadi yang ini benar nih, muda nih. Nah, ini muda nih ya. Nah, nama lengkapnya Mas ini beneran muda nih. Ya, Sugeng Untung. Biasanya dipanggil Mas Uge ya, Mas Uge. Terus pendidikan background-nya adalah dari bachelor degree-nya IKJ ya, Jakarta Institute of Art ya Mas ya. Kemudian ini achievement-nya banyak banget Mas, aduh keren. Dari 2007 itu udah jadi winner of the Dream Room Sketch Competition di Mitra 10 Cibubur. Kemudian 2008 winner of Interior Design STDI Cafe, sponsor by Gamma Paint. Kemudian winner of Furniture Design Competition, study in Holland Corner di Jakarta. Kemudian 2012, best GPA achievement ya Mas, gile. Keren banget nih Mas UG, 3,9 ya, gitu. Kemudian winner of Public Restroom, sampai finalis of Indonesia Furniture Design Award itu dari 2012
sempat menjadi finalis, kemudian winner 2013 malahan winner ya, pemenang di final dari IFDA ya Mas, Indonesia Furniture Design Award. Kemudian winner Brava Casa Design Challenge Furniture kategori di 2013 ya Mas Uge. Ya. Terus kemudian 2014 sebagai delegasi untuk Delegate Designer of RBDI. Itu reka baru desain Indonesia ya, setahu saya ya, RBDI ya. Kemudian 2014 finalis of Brava Casa Design Challenge lagi. Kemudian 2016 sebagai finalis of Ratan Furniture. Wah, ini keren-keren banget nih Mas Uge. Boleh silakan untuk Mas Uge, boleh silakan presentasinya Mas. Oke, Mas Andre, makasih. Saya izin share screen ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Sudah ada ya di layar ya Mas ya? Udah Mas. Sudah ya? Oke ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bercerita aja ya, ngobrol tentang the next interior design trend. Karena saya background-nya juga desainer interior sama kayak Mas Yandi. Cuman beda generasi ya Mas Yandi. Tapi mukanya sih sama-sama muda lah Mas ya, beda tahun lah ya. saya suka juga Mas Yandi sketsa, cuman saya langsung jiper gitu ngelihat Mas Yandi. Karena mungkin saya lahir di zaman yang transisi ya antara sketsa dan sudah computerized, tapi masih suka sketsa gitu. Kalau Mas Yandi lihat dari senior, kalau saya tuh sukanya lihat dari buku. Dulu tuh suka cari buku bekas sketsa di Kuitang gitu ya. Nah, dari desainer-desainer Jepang tuh saya liatin sampai dibawa tidur gitu, Mas Yandi kok bisa ya begini gitu. Nah, juga suruh buat sketsa juga di kampus gitu, dan seneng aja. Nah, kaitan sama tema kita kali ini ya, ide melalui sketsa dan tren, supaya lebih lahir dan batin gitu. Sketsanya saya buat aja ini, nuansanya sketsa juga nih, supaya imbang lah sama kualitasnya Mas Yandi yang keren lah ya. Oke, kita mulai. Kita ngobrol aja tentang the next interior design trend ya. Bismillah. Oke ya. Nah, kita mulai. Ini saya cepet-cepet aja gambarnya ya. Oke, jadi saat ini tuh kita berada pada era di mana telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam fokus kehidupan manusia ya. Pandemi virus COVID telah mengubah seluruh tatanan kehidupan kita sebagai manusia. Keterbatasan dalam kegiatan sosial yang mengharuskan setiap individu untuk menjaga jarak demi menghindari penularan virus gitu ya, yang semakin meluas. Jadi konsep social distancing gitu ya, social distancing itu menjadi mengakibatkan terjadi perubahan berbagai kegiatan bermasyarakat. Jadi berhubungan dengan pandemi gitu, sebagai penghuni rumah kita berpikir gimana menghabiskan waktu di rumah gitu, dan bagaimana menciptakan tempat untuk bekerja, untuk bersantai gitu ya, selama masa karantina gitu. Tidak ada lagi kan acara-acara menghimpun kerumunan, kemudian aktivitas pekerjaan juga beralih gitu. Yang tadinya di kantor menjadi di rumah, semua berfokus di rumah tuh. Kemudian cara hidup baru di satu sisi memberi kesempatan setiap individu memiliki ruang pribadi, mengembangkan diri secara profesional dan dalam lingkaran terdekat gitu. Jadi dalam keluarga ya. Jadi berkurangnya kesempatan bertemu secara langsung dalam kelompok sosial membuat perhatian terhadap diri sendiri dan keluarga juga semakin meningkat. Itu sisi positifnya dari pandemi ini. Kemudian kelompok urban juga tidak lagi disibukkan dengan aktivitas bersosialisasi gitu ya. Semua bertumpu pada kesenangan, namun upaya menjalin kebersamaan dalam bentuk kerjasama juga semakin banyak diminati gitu ya. Nah, saya ingin sedikit ada beberapa poin gitu, dampak dari COVID di desain secara umum. Yang pasti kaitannya dengan rumah, karena semua kan sudah berfokus di stay at home gitu.
Jadi saya kalau ngobrol-ngobrol sama teman saya yang punya beberapa yang punya konsultan desain interior tuh, mereka bilang kayak kalau ada riset project yang emang bisa survive di masa pandemi, kayaknya renovasi rumah gitu. Karena tanpa sadar kita kalau dulu tuh mungkin rumah cuma jadi tempat singgah aja ya, berangkat pagi gitu ya, terus pulang malam udah tidur gitu. Jadi kayak hampir nggak menemuin masalah aja di rumah. Tapi dengan bekerja dari rumah, dengan belajar dari rumah, jadi timbul masalah gitu, misalnya meja kurang besarkah gitu, oh ternyata kurang colokan dan lain-lain. Nah yang pertama yang saya highlight gitu, space yang fungsional gitu dan fleksibel untuk beberapa generasi. Di rumah tuh kan ada kakek, mungkin ada nenek, ada tante, ya beda-beda lah setiap rumah ya. Ada anak kecil gitu. Jadi memang harus fit untuk semua generasi dalam rumah itu. Kemudian private space, ruang-ruang privasi itu juga perlu. Kadang ada orang tua yang memang dulunya sih rumah sebagai melepas lelah, bermain sama keluarga, main sama anak gitu. Kemudian karena COVID berubah, jadi harus kerja, tapi kan anak nggak mau tahu gitu, nungguin kita untuk main. Jadi butuh banget ruang khusus supaya tidak terganggu dengan anak salah satunya. Kemudian juga harus menambahkan satu tempat untuk main anak malahan ya, atau untuk online aktivitas online gitu. Apalagi sekolah, kerja dan lain-lain. Kemudian juga timbul hobi-hobi baru nih, Mas, kayak pecinta tanaman. Sekarang banyak kan, mulai dari janda bolong dan lain-lain lah ya. Pasti semuanya merasakan betapa senangnya berkebun gitu. Iya, Nah itu juga lagi hit ya, dan itu harus mau nggak mau tuh outdoor tuh juga perlu di improve gitu ya, secara fungsi dan juga secara tampilan. Tidak hanya untuk taman saja, tetapi juga area-area duduk gitu. Bagaimana kita dengan aktivitas terbatas, kita masih bisa menghirup udara dengan segar gitu, dengan udara pagi gitu di teras depan ataupun taman belakang. Kemudian juga butuh hiburan gitu, butuh hiburan di rumah karena sudah penat gitu. Dengan aktivitas juga butuh juga hiburan, itu perlu juga. Kemudian semuanya memprioritaskan kesehatan karena kesehatan nomor satu gitu. Jadi memungkinkan untuk ada tambahan baru, misalnya gudang dirubah menjadi olahraga di rumah gitu. Dan juga yang terakhir yang paling penting, salah satu faktor yang penting di interior adalah sirkulasi ya, sirkulasi keluar ke dalam ataupun dalam keluar gitu, untuk meningkatkan udara dalam ruang. Dulu saya waktu kerja di salah satu konsultan interior di Ciputat, selalu beberapa poin yang harus dipertimbangin. Yang pertama adalah indoor air quality, gitu penting banget, bagaimana udara dalam ruangan tuh ya bisa menurun kualitasnya gitu karena aktivitas dan juga mungkin racun-racun yang diakibatkan dari karpet yang tidak divakum atau finishing yang berbahaya. Semuanya tuh menghabiskan waktu di dalam rumah gitu. Rumah menjadi satu penting gitu di pandemi. Saya mau ada satu ilustrasi nih tentang betapa tanpa sadar tuh ya, rumah itu layaknya sebuah kota gitu. Atau kota layaknya juga sebuah rumah, tanpa kita sadar bahwa ruang studi, ruang belajar kita itu ya di kota adalah area kampus gitu. Kemudian living room, ruang keluarga itu kalau kota itu ya mungkin fungsional multifunction room, ballroom, kemudian ada arena olahraga. Dapurnya kita di rumah sama ruang-ruang cuci itu ya pabrik-pabrik kalau di kota gitu. Kemudian storage-nya rumah itu ya toko-toko. Kemudian teras depan ya koridor jalan raya gitu. Dan tempat tidurnya adalah area-area untuk hotel, apartemen dan lain-lain. Sebenarnya self-sufficient lifestyle gitu ya. Jadi kayak sudah terpenuhi sebenarnya tuh. Pandemi sebenarnya nggak masalah karena rumah ya cerminan kota, kota ya cerminan rumah. Cuman bagaimana sekarang tuh rumah harus bisa memenuhi kebutuhan, misal kamar mandinya bisa harus seperti spa lah, karena gue nggak bisa spa gitu. Bagaimana gue dapurnya bisa seperti restoran gitu, karena nggak bisa ke restoran gitu. Rumah kamarnya ya mirip hotel lah, karena kangen banget nih nginep di hotel, kayak gitulah kurang lebih. Jadi aktivitas yang ada di luar dimasukin ke dalam rumah gitu.
Nah, ini ada trend implementasi tren. Saya nggak sebut ini trend forecasting karena masih berjalan untuk tren ke depannya. Kemudian saya juga salah satu tim di coding di Indonesia Trend Forecasting, kita masih jalan untuk memprediksi tren selanjutnya. Ada 4 hal yang penting. Yang pertama tuh environment atau lingkungan pasti, kemudian teknologi, semua harus gitu ya memakai teknologi karena semua sudah bertumpu pada teknologi. Kemudian human sebagai pelakunya dan juga gender. Nah, ini dampaknya ya social distancing, kemudian menjadi prioritas adalah kesehatan, ekonomi berubah menjadi digital ekonomi, dan komunikasi yang baru gitu, melalui WhatsApp, kemudian dulunya salaman jadi nggak salaman gitu, ngelihat senyum teman udah nggak bisa gitu, kita nyengir atau kita apa nggak kelihatan gitu ya matanya, gitu lah komunikasi yang baru. Ini kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Oke. Nah, kemudian new beginning itu diartikan sebagai suatu awal kehidupan baru ya, yang nggak pernah kebayang sebelumnya gitu, bahwa saat ini seluruh dunia mengalami perubahan besar ya, yang tadi saya bilang tatanan kehidupan gitu, dipaksa pada satu lembar dunia yang baru, mau tidak mau gitu harus menjalanin gitu ya, dihadapi. Kita tidak bisa lagi kembali dengan cara hidup yang lama. Kemudian berpikir positif, pengharapan baru, tertuang dalam bagaimana bersikap yang lebih realistis gitu, melihat semua dengan lebih logis, gitu kan, terencana dan tetap semangat. Tuh. Nah, semua ini tuh membentuk perubahan pola pikir baru. Ada 2 respon utama yang muncul nih, Mas, dari pandemi ini sebagai penggerak trennya gitu ya. Yang pertama adalah satu kelompok menjadi sangat logis yang tadi saya sampaikan, kemudian berhati-hati, memperhatikan keseimbangan hidup, gitu. Lebih memperhatikan filosofi, kemudian menghargai konsep budaya, kebudayaan lokal gitu ya, yang tertuang dalam tema essentiality atau esensi dan spirituality atau spiritual gitu ya. Itu satu kelompok. Kemudian kelompok yang lainnya di pihak lain memberi respon yang sangat berbeda, gitu ya, sangat berbeda. Seakan pandemi ini sudah membuat mereka jadi terikat gitu, terkukang gitu ya, dan kerinduan untuk melepas dari keadaan ini juga kembali tampil gitu. Jadi bahkan melepas semua emosi, tampil kembali secara berlebihan, seakan masuk ke dalam dunia baru, itu menjelajah berbagai kemungkinan gitu, bahkan jadinya aneh gitu dan di atas realita. Nah, ini tuh diwakili oleh eksploitasi dan eksplorasi. Jadi ada yang mengeksploitasi dalam keadaan ini dan ada yang mengeksplorasi. Ada yang ya udahlah gue essentiality dan gue lebih ke spiritual. Nah, itu dampak dari pandemi ini. Ini ada beberapa keyword dari implementasi tren tadi. Dari esensial kita lihat bentuk-bentuk secara umum ya, ini bisa diterapkan di beberapa terapan desain. Retro, kemudian nyaman, kan urban gitu, perkotaan, clinical, lebih ke hygiene, kemudian fresh, simple ya, kemudian nyaman, boxy, soft, homey, dan simple nih ada lagi ya. Kemudian dasar tapi ada aksen gitu. Itu keyword-keywordnya. Nah, ini tuh interpretasinya masing-masing desainer tuh bisa beda. Bagaimana si desainer tuh mengimplementasikan satu keyword ke dalam gambar. Pasti beda satu dengan yang lain. Yeah. Selanjutnya spiritual gitu. Ini lebih ke klasik, kemudian etnik gitu ya, tapi dikawinkan dengan kontemporer, tidak bisa yang sangat tradisional banget gitu. Kemudian culture, raw material alam seperti bata gitu ya, terakota dan lain-lain. Kemudian warna-warna bumi. Kemudian selanjutnya ada eksploitasi gitu. Ini ada hyperbolic, jadi bentuk-bentuk yang tiba-tiba besar gitu, menjadi eye catching, menjadi focal point di satu ruangan gitu kalau kita bicara interior. Kemudian slim berbanding dengan oversize. Kemudian maksimalis gitu ya, bold, floral masih. Kemudian shiny, kamuflase. Nah, ini animal juga di mix dengan print. Ini kayaknya kalau interior tanpa grafis, tanpa printing tuh kayaknya saya gimana gitu ya, apa ambience-nya kurang tercipta gitu. Ini penting banget untuk membangun satu tren dan ambience tuh grafis dan mix prints itu menurut saya penting.
Selanjutnya eksplorasi. Ini ada futuristik, ini yang lebih ke futuristik. Kemudian animal texture gitu. Kemudian paranoid, multifunction, dan blurry. Nah, ini kira-kira keywordnya. Saya lanjut ya. Kita ke color palette. Nah, ini color untuk essential, yang lebih dasar, warna-warna pastel gitu ya. Aksen-aksen di warna kuning, nggak terlalu shocking, masih monokrom ya, satu tone dengan warna lain. Bentuknya ya dasar banget gitu. Bulat, bentuk seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua itu ada color palette untuk spirituality. Lebih ke coklat gitu ya. Jahitan, anyaman ya, sebagai negara slow design, negara Asia ya, kita terkenal sebagai negara yang anyam, rajut, tenun gitu ya. Dan tingkat kerumitannya yang tinggi, yang udah high craft gitu ya, bukan anyaman biasa gitu. Mewakili dari tema spirituality. Yang tadi nggak terlalu sangat tradisional, tapi dikawinkan dengan kontemporer. Dari bentuknya simple, cuman tekniknya tradisional gitu, tapi bahannya modern. Kemudian lanjut ke eksploitasi. Ini ada desainnya Marcel Wonders. Bagaimana dia mengeksploitasi pattern dalam satu kursinya, sangat bagus, nabrak-nabrak tapi bagus gitu ya. Lampu menjadi sangat besar, tapi ya bagus aja, menjadi vokal gitu di antara warna-warna yang netral lain. Ini lebih ke warnanya, tone-nya lebih ke gelap, lebih ke dark gitu ya. Warna-warna biru dongker, biru agak tua, dengan aksen-aksen warna-warna terang yang masih juga satu nada, tidak terlalu mencerang lah bahasa sederhana. Okay. Kemudian di implementasi yang terakhir ada exploration, eksplorasi. Bagaimana furniture yang nyeleneh, sekalian tingginya dibuat nggak simetris gitu ya. Mungkin sandarannya tinggi banget gitu. Kemudian yang lain tuh biasa gitu. Warna-warnanya juga warna-warna pop, biru, merah gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya tadi secara global gitu, implementasi tren interior, sekarang kita fokus ke kamar mandi dan kitchen. Nah, sesuai dengan acara kita nih. Saya baca beberapa tren report dari NKBA. NKBA itu National Kitchen and Bathroom Association, base-nya dari Amerika. Dia setiap tahun tuh ngeluarin tren report gitu. Dia juga tidak spesifik bilang bahwa warna A, B, C gitu yang menjadi tren, enggak. Secara global dibagi menjadi 3 nih. Saya simpulin secara desain, dia dari research-nya dia. Jadi gini, Mas Andre, kan kalau tren expert itu nyari salah satu metodenya adalah ya jalan-jalan ke luar gitu kan, datengin ke satu pameran, melihat produk baru, tapi kan semuanya nggak bisa dilakuin sekarang gitu, semua ditutup, semua nggak bisa. Jadi salah satu-satunya yang menjadi harapan adalah dengan survei online, dari keluh kesah customer yang mau buat interiornya, dari para supplier, daripada para produsen dan lain-lain. Nah, didapatlah bahwa desain untuk kitchen layout-nya itu yang L shape, yang bentuk L gitu, kemudian dengan island yang besar gitu, mendominasi. Ini beralasan sih menurut saya, karena sekarang tuh meja menjadi satu furniture yang paling dicari di rumah. Pasti orang berlomba-lomba untuk dudukin paling pagi gitu, untuk melakukan aktivitas banyak hal gitu ya. Terus juga saya juga kadang juga suka lihat teman-teman saya gitu, bahkan masih kalau ngedesain dapur gitu, urutannya juga masih kurang tepat gitu ya kan. Kita pernah belajar dari misalnya dari buka kulkas pertama, kemudian habis ambil bahan ditaruh gitu ya, ditaruh, dicuci, dipotong, diracik, dimasak, disaji, baru dimakan gitu ya, urutan yang lebih efisien. Kadang ada yang harus dari kulkas berseberangan sinknya gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang secara psikologis tuh penting gitu untuk salah satu lebih ke efisiensi aja. Kemudian selanjutnya style gitu ya, style masih dengan organik. Kemudian tradisional juga ditinggalin. Ditinggalin itu tradisional yang sangat klasik gitu, dengan bentuk-bentuk yang rumit. Itu yang ditinggalin. Jadi lebih ke kontemporer dan natural. Warna juga dia cuma kasih clue warna-warna cerah aja gitu. Dan top untuk kitchennya tuh dia ukuran tuh besar gitu, slab
tanpa ada potongan, tanpa ada modul, mau misalnya pakai solid surface atau pakai marmer gitu, dia satu panjang aja gitu. Jadi menghindari sesedikit pun nut yang ada gitu. Nah ini kesimpulannya ini. Ya. Juga lantainya juga, jadi semakin banyak nut yang diminimize. Jadi walaupun rumahnya kecil, tapi dia pakai ukuran keramik yang 60-60. Memang sih awalnya kita nggak bisa kayak ini serius nih proporsional terhadap ruang gitu, tapi sebenarnya bagus aja sih Mas gitu, menghindari tadi yang lebih ke steril dan higienis tadi. Itu yang tren yang akan ke depannya. Di long subway istilahnya dia tuh, jadi kayak ini aja satu slab aja panjang gitu si counternya. Tadi kita tadi kemana nih? Oh tadi secara global kita lebih spesifik lagi ke dapur. Dapur untuk alat-alatnya, kompor-kompornya yang gas sudah mulai ditinggalkan. Ini biasanya di Amerika ya, belum tentu bisa relevan di Indonesia. Mereka sudah beralih ke tungku yang induksi gitu, dengan semua lebih enak gitu ya, nggak kotor, panasnya cepet gitu kan, kemudian nggak merusak piranti dan lain-lain. Secara desain juga bagus gitu. Kemudian hood, nah cooker hood selama ini menarik juga sih Mas. Ini nanti akan saya menjadi poin yang saya akan ilustrasi dalam sketsa. Hood itu biasanya cuma kotak aja, bahannya stainless gitu ya, segede gitu dan kaku banget, males kan ngelihatnya juga kita gitu, atau enggak digantung dengan tali yang nggak terlalu bagus. Nah ini ide bagus sih, membuatnya menjadi focal point di dapur tuh ya. Jadi selama ini misal orientasinya ke hanging lamp di atas meja makan gitu, geser aja dikit gitu ke cooker hood-nya. Nanti coba kita ilustrasi sama-sama. Kemudian untuk aksesorisnya stainless, kemudian atau hitam sekalian atau emas sekalian atau copper sekalian gitu ya. Dan juga udah beralih ke sensor, itu yang lebih baik gitu ya. Karena yang tadi everybody has to be green ya. Jadi meminimalkan penggunaan air. Kemudian surface-nya warna-warna cerah gitu ya. Kemudian ukurannya besar gitu, solid slab tadi, dan mengkombinasikan warna dan material. Dan teknologi ini yang penting sih, bagaimana akhirnya banyak banget stop kontak yang bertebaran gitu di rumah gitu, menjadi sangat penting, kebutuhan yang primer akhirnya, karena semua harus video call dan lain-lain. Lanjut ke bathroom, kamar mandi gitu. Jenisnya toilet. Kemudian lantainya yang tadi, lantai ini penghangat, ini kayaknya pengecualian ya di Indonesia. Kemudian untuk kredensa atau vanities itu biasanya dia floating, mungkin dengan indirect di bawah udah banyak lah ya, udah umum yang kita ya. Kemudian juga ada fasilitas charging gitu. Jadi mereka tetap terkoneksi internet dimanapun, mau ke dapur, mau ke kamar mandi gitu, semua pokoknya get connected di dalam rumah. Teknologi tadi sensor, motion, kemudian temperatur dan lain-lain. Sama shower. Nah ini lucu juga nih. Bagaimana si shower itu sekarang mereka pada merenovasi untuk membesarkan area showernya. Ya, jadi supaya bisa muat 2-3 orang. Menyenangkan sih mainan air sama-sama gitu bersama keluarga. Oke, itu lebih ke fungsi aja ya. Nah, saya coba ilustrasiin ke dalam sketsa. Ini sketsa cepat aja. Dari tadi yang implementasi essentiality. Lihat ini ada satu bathroom gitu ya, dengan bathtub. Ini bisa aja, nggak harus karpet, atau bisa kalau karpet kan pasti karena basah gitu ya, kemungkinan untuk ketuang air. Mungkin ini tile atau tegel dibuat yang sangat esensial, sangat dasar, bentuknya cuma bulat aja dengan aksen garis-garis. Warnanya juga sama. Kursi stool ya udah nggak usah banyak-banyak eksplorasi desain gitu. Gitu mungkin kalau misalnya tadi tambah nilai teknologi, mungkin ada TV di sini gitu supaya orang sambil mandi tuh bisa nonton TV gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sama si area bathtub ini tuh biasanya terpisah dari kamar mandi. Ini aja saya buat coba terkoneksi dengan tempat tidur gitu. Jadi mereka tuh kalau mau berendam kan lama-lama itu kan akses menyenangkan. Misalnya sambil main gadget atau sambil minum minuman yang dia suka, sambil apalah. Itu kan nggak harus yang di tempat kamar mandi yang dingin, yang kecil, dinding keramik kiri kanan, nggak harus itu gitu. Jadi buat yang lega supaya dia lebih rileks aja. Yang tadi konsepnya memindahkan spa di luar ke dalam kamar mandi dalam rumah. Kemudian untuk implementasi kedua nih, tadi yang spirituality itu ya. Tadi saya bilang
saya coba hooknya saya buat dari tadi cuman stainless, kita buat dari louvers kayu gitu. Sangat menarik kan? Jadi lampu gantungnya dibuat biasa aja, nggak usah terlalu vokal. Jadi semua poinnya ke sini, gitu ya. Kemudian warna-warna terakota gitu ya, mewakili spirituality. Terus ada motif-motif daerah gitu yang bisa diimplementasikan ke dalam tegel-tegel di sini. Itu menyenangkan sih Mas ya, kalau ngedesain interior tuh suka custom gitu. Walaupun saya background-nya bukan grafis, tapi saya seneng ngulik aja gitu. Nah, yang tadi mungkin perlu juga satu island ini dikasih stop kontak seperti layaknya ruang meeting, pasti kan perlu gitu, entah untuk kebutuhan nge-blender dan lain-lain, atau yang tadi misalnya dia mesti zoom dan lain-lain gitu. Mungkin juga tadi TV mungkin sambil orang masak sambil ngelihat demonya gitu. Itu mungkin banget bisa ditambahkan. Nah, lanjut kita ke implementasi ketiga, eksploitasi gitu. Bagaimana motif floral design gitu dibuat ditabrak satu warna dengan warna lain gitu, membentuk satu grafis yang masih menarik gitu. Tanaman-tanaman hidup juga masih. Tadi gimana sih lampunya dibuat yang satu hyper gitu, ukurannya secara ukuran menjadi satu atensi di situ. Warna-warnanya gelap gitu ya, bold, dark gitu ya. Dengan ukuran-ukuran slab yang besar gitu, si marble-nya. Gak usah dipotong kecil-kecil gitu dengan slab yang besar. Terakhir, untuk implementasi dari tema eksplorasi, mengeksplor bentuk aja. Gimana sih batap, di atasnya louvers kan nggak kebayang gitu, kayak masuk ke satu dimensi lain gitu. Pasti menyenangkan dengan mungkin tambahan lampu-lampu di sini, dengan yang bisa berubah warna. Gimana sih meja ini dibuat dengan bentuk yang sangat explore gitu ya, mengeksplor bentuk. Kursinya juga. Gitu. Itu aja sih, Mas Andre. Mungkin Oke, keren banget Mas presentasinya. Jadi banyak ya ini ya pertimbangan-pertimbangan, clue-clue yang hadir ya. Kalau saya lihat kan tadi paling tidak kelihatan bahwa isunya itu misalnya logis, berhati-hati, punya konsep, local wisdom gitu ya. Kayaknya itu paling tidak kata-kata kuncinya ya, Mas ya. Sambil nunggu Q&A mungkin yang masih banyak Q&A-nya untuk Mas Yandi, tapi mungkin kalau misalnya belum terjawab, mungkin kita akan bisa DM atau direct message ke Mas Yandi kali ya, Mas ya, kalau misalnya ini. Untuk Mas Sugeng sih masih belum boleh. Q&A-nya, mungkin sambil nunggu atau ini kan sudah agak lewat nih, kita mungkin langsung saya kembalikan dulu ke Bu Carol kali ya, mungkin siapa tahu dengan ada hadirnya presentasi dari Ariston tentang kitchen and bathroom itu bisa mungkin membuka pertanyaan-pertanyaan baru gitu ya. Jadi kontak dengan Mas Uge sama Pak Ferry ya, mungkin ya Bu Carol ya. Bu Carol, boleh silakan Bu Carol dilanjutkan. Thank you Pak Kris atas panduannya dan diskusi untuk sore hari ini. Kepada Pak Yandi sama Pak Uge, makasih untuk pembahasan dan knowledge-nya. Juga untuk audiens yang udah bergabung di Zoom dan YouTube Live hari ini juga terima kasih banyak. Sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi presentasi produk dari Sukses Jaya Group. Distributor alat-alat dapur berbagai merek, salah satunya Ariston dan Delicia, yang merupakan leading brand di Indonesia juga untuk alat-alat yang berhubungan dengan dapur. Sebelumnya kita simak dulu video profile dari Sukses Jaya Group, lalu kita akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Ferry Kurniawan sebagai brand manager Delicia. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak.
Oke, terima kasih Bu Caroline videonya. Selanjutnya saya coba berbagi sama teman-teman di sini siapa kami. Kami adalah Sukses Jaya Group atau saat ini kita pakai nama lebih kita expose Kitchen Art. Kitchen Art, Sukses Jaya Group adalah satu company, distribusi company yang khusus bergerak di bidang home appliances untuk merek-merek ternama dari Eropa dan USA. Next, Bu. Oke. Ini kantor kami ada di Indonesia, di Jakarta. Visi misi kami adalah menyediakan produk-produk berkelas untuk masyarakat Indonesia. Ini merek-merek kami dari Ariston, Faber, Whirlpool, Cuisinart, Bertasconi, La Germania, KitchenAid, Sub-Zero and Wolf. Sub-Zero and Wolf ini boleh dibilang the most expensive refrigerator in the world saat ini ya. Kita juga ada Delicia, our local brand here, and then ada Staron, Solid Surface, ada Jamie Oliver, ada Gaggia Milano, ada Ball juga. Ini brand positioning kami. Jadi kita start dari yang affordable, kita ada brand Delicia dan Royal untuk home appliances-nya, untuk yang di mid class-nya, kita ada merek Ariston, Whirlpool, dan La Germania. Untuk high-end-nya, kami ada brand KitchenAid, Faber, Staron, sama Bertasconi, dan luxury, untuk di luxury level-nya kami ada Sub-Zero and Wolf. Nah, ini kita punya eksistensi. Kita punya head office di Indonesia, ada office di Singapura juga, dan di Thailand. Dan kita juga kembangkan pembukaan kantor-kantor lainnya ada di Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Brunei, dan Malaysia. Yang tersebut itu untuk Sub-Zero dan Wolf. Kita pegang juga di negara-negara tersebut. Nah, ini subsidiary, ini grup kita di Indonesia. Untuk Mayer Sukses Jaya, fokusnya lebih ke Ariston dan Royal. Dari Royal, Delicia, La Germania, Royal. Untuk Mega Sukses Jaya, ini sister company kami yang menangani home small domestic appliances. Kemudian Tilung, ya ini coverage kami dari Aceh sampai Papua. Kami punya kantor cabang dan perwakilan di sana. Ini kantor subsidiary kami di Singapura, fokus pada brand Sub-Zero and Wolf, distribusi areanya Singapura, Brunei, dan Malaysia, fokus on luxury home appliances. Ini kita punya showroom kita di McNair Road, Singapura. Kalau nanti teman-teman ada yang bisa jalan ke sana, boleh mampir ke showroom kami, melihat Sub-Zero and Wolf di sana. Nah, ini proyek yang kita isi dengan Sub-Zero and Wolf di Singapura. Nah, untuk kita juga punya office di Thailand. Untuk Thailand kami fokus untuk brand Sub-Zero, Wolf, Delicia. Dan distribusi areanya Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Boleh lanjut. Nah, ini showroom kami di Thailand. Showroom Sub-Zero and Wolf di Soi Tong Lor. Kalau teman-teman ada yang di Thailand boleh mampir, bisa lihat, silakan mampir. Nah, ini project yang sudah menggunakan produk Sub-Zero and Wolf, 98 Wireless and Heritage Tonglor. Ini sejarah kami, perusahaan kami dimulai tahun 99 dengan hanya 3 brand pada saat itu, Ariston, Delicia, Royal. Terus dengan berjalannya waktu, bertambah terus merek-merek dari Eropa dan Amerika yang datang ke kami untuk mereka minta kami pasarkan di Indonesia sampai tahun 2018. Dan ini juga pembukaan showroom kami terlihat di sini. Hampir setiap setahun atau 2 tahun sekali kami buka showroom di setiap wilayah seluruh Indonesia. Ini distribution channel kami ada 16 showroom saat ini. Modern outlet itu seperti IKEA, Depo Bangunan, Mitra 10 seperti itu. Dan ada project juga, ada traditional market, ada kitchen cabinet maker, ada interior design and contractor, lebih dari 20 channel kami, bekerja sama dengan kami,
dan developers juga lebih 52 developers yang menggunakan produk dari kami. Dan saat ini kan lagi tren juga marketplace ya. Di marketplace kami juga tersedia, dan kita ada tersedia juga di e-commerce, di 4 e-commerce. Ini showroom-showroom kami di Jakarta. Jadi kalau teman-teman sering jalan-jalan ke mall, pasti mungkin pernah ngelihat showroom kami. Di Central Park Mall, Mall Taman Anggrek, Jakarta Design Center, Gandaria City, Emporium Mall Pluit, dan Arta Gading. Di Kelapa Gading Mall, ini yang di Kelapa Gading Mall kami sudah tutup. Bywalk Mall, Plaza Semanggi juga kami sudah nggak aktif lagi, karena kondisi mallnya juga sangat kurang mendukung untuk kegiatan berbisnis di sana. Dan Lipo Mall Puri. Nah, ini showroom kami yang di luar kota, di Medan, Pekanbaru, Surabaya, dan Bali. Ya, ini proyek-proyek kami yang menggunakan produk-produk Ariston, Delicia, Wang Residen, Windsor, Capital Suite, Kota Casablanca, St. Moritz Apartment, Paku Buwono Residen, Kensington, Somerset, Pondok Indah, Brand Simatupang, Lexington Apartemen. Ini proyek kami yang di Bali. Kalau di Bali kebanyakan villa bungalow. Ini proyek kami yang di Surabaya yang menggunakan produk kami juga. Ini kitchen partner kami. Ada Nov, Simatic, Bovi, Vivere, Fregona, Toto, Metric, Lai Kitchen, Loista, Binova, Bika. Ini online store yang kami juga berpartisipasi saat ini karena zaman udah berubah sistem pemasaran. Kami juga aktif di marketplace dan kami juga punya e-commerce in-house e-commerce kami, kitchenart.id, tokodapur.com, dan zwasia.com. Ini kami punya warehouse di Cilengsi. Nah, ini award dan achievement, jadi boleh dibilang produk Ariston ini sudah top of mind di masyarakat Indonesia, karena dilakukan survei, saat dilakukan survei, apabila ada kesempatan untuk mengganti kompor, surveinya, merek apa yang akan dibeli oleh ibu atau bapak pada saat itu, di survei pada saat itu? Jawabannya adalah Ariston, top of mind dari customer Indonesia. Ini sertifikat kita untuk ISO. Sosial media platform yang kita aktif, ada di 6 sosial media. Terima kasih. Demikian teman-teman paparan presentasi saya mengenai Kitchen Art Group atau Sukses Jaya Group. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Ferry. Bu Carol? Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Ferry. Terima kasih, Bu Carol. Untuk presentasinya menarik sekali ya, barang-barang dari Kitchen Art. Iya. Memasuki sesi terakhir, kami dari organizer ingin mengumumkan pemenang gift dari Kitchen Art. Selamat kepada Pamela Chandra dan Ferin Milia Tantono sebagai pemenang gift. Silakan kontak admin melalui chat untuk nama dan nomor teleponnya ya. Sekali lagi terima kasih pada para pembicara, narasumber, dan moderator, dan tentunya Anda yang telah menyaksikan dan bergabung secara aktif dalam webinar hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan webinar selanjutnya di jam 7 malam dengan PT Kayu Lapis Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan.